Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Wurjanatin dengan NIM R1C123003. Pada mata kuliah Geologi Batubara ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dampak penambangan dan penggunaan batubara. Oke, yang pertama itu dampak penambangan batubara. Tambang batubara berdampak signifikan, baik negatif maupun positif, mencakup kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, dan konflik sosial, namun juga memberikan manfaat ekonomi seperti pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun seringkali diikuti isu perubahan iklim global akibat emisi karbon. Jadi dari penambangan ini mungkin lebih banyak di dampak negatifnya. Tapi manfaatnya pun tidak kalah banyak juga. Nah, kita masuk di dampak positif. Nah, penambangan menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan royalti. Nah, sudah jelaskan. Jadi, dari adanya penambangan, lapangan kerja dapat terbuka bagi siapapun. Terus yang kedua, dampak positifnya itu penambangan menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung serta meningkatkan pendapatan, yaitu mendorong pembangunan infrastruktur. Jadi sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya itu menjadi sumber energi dan bahan baku industri. Batubara masih berperan penting dalam pembangkit listrik dan industri seperti semen, metalurgi, dan kimia. Jadi, batubara itu dapat menjadi peran penting dalam pembangkit listrik, yaitu PLTU. Selanjutnya, kehadiran perusahaan tambang menarik investasi lokal maupun asing yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi lainnya. Intinya itu membuka peluang investasi. Nah, kita beralih ke dampak negatifnya. Pasti teman-teman sekalian penasaran tentang dampak negatifnya. Nah, yang pertama itu kerusakan lingkungan. Dilihat pada gambar ini, terjadi pencemaran air tanah akibat air asam dari tambang. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada hutan akibat penebangan hutan. Akibatnya keanekaragaman hayati itu hilang. Nah, selanjutnya itu pencemaran udara. Nah, kita bisa lihat di sini pencemaran udaranya sangat signifikan. Debu dari jalan tambang, pembongkaran overburden, serta emisi dari alat berat berdampak pada kesehatan masyarakat. Wah, sangat signifikan bukan? Perubahan hidrologi, penurunan muka air tanah, terganggunya aliran sungai, hingga resiko banjir di sekitar area tambang. Nah, baru-baru ini di Sumatera terjadi banjir. Nah, akibat penebangan pohon yang begitu besar untuk membuat tambang. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif dari proses pertambangan. Nah, selanjutnya dampak sosial ekonomi. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam dampak negatif. Perpindahan permukiman, konflik lahan, dan ketergantungan masyarakat pada sektor tambang. Nah, akibat dari ini, masyarakat akan sering demo atau meminta sesuatu hal. Intinya proses konflik pada masyarakat kepada penambangan-penambangan yang dilakukan. Terus lubang tambang pasca operasi. Lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dapat menjadi sumber bahaya, pencemaran, dan konflik lahan. Nah, jadi jika lubang atau telah terjadi proses tambang, disarankan untuk melakukan proses reklamasi, yaitu proses seperti
penanaman kembali, penanaman pohon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di penggunaan batu bara. Nah, batu bara sendiri itu penggunaannya hampir sama dengan dampak positif, yaitu pembangkit listrik yang disebut PLTU. Batu bara dibakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Ini adalah penggunaan terbesar di banyak negara. Nah, selanjutnya industri metalurgi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, digunakan dalam proses pembuatan baja di tanur tinggi sebagai reduktor dan sumber panas. Nah, jadi batu bara sebagai pembuat panas atau sumber panas untuk membentuk baja. Nah, selanjutnya pada industri kimia. Nah, di industri kimia, batu bara diolah menjadi bahan baku pembuatan metanol, amonia, plastik, tar, dan bahan kimia. Penggunaan batu bara selanjutnya yaitu briket. Biasanya digunakan untuk arang, rumah tangga, atau industri kecil sebagai sumber energi. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya Alia Janatin pamit undur diri dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.